Selamat datang. Saya baru melihat Pak Erwin sama Pak Haji itu. Baik, Bapak-bapak, para hadirin yang dirahmati Allah, melanjutkan acara. Sambil dimakan hidangannya, sambil dengerin, bukan tausiah ini sebenarnya. Nggak pantas kalau saya ngomong tausiah, karena bukan levelnya gitu. Penting temanya Pak Ji. Baik, ayat yang sering kita dengar kalau ada orang nikah itu yaitu surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi setiap ayat Al-Quran ini adalah perkataannya Allah, nasihat dari Allah kepada kita semua. Sebenarnya tidak ditujukan kepada pengantin baru saja. Ini adalah mau pengantin baru, mau pengantin lama. Ini adalah hal yang penting. Jadi ayat Al-Quran tidak satu pun itu nggak penting buat kita. Semuanya penting. Apalagi ayat ini yang artinya demikian. Dan di antara ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah an khalaqalakum, diciptakannya manusia di antara kalian, min anfusikum, di antara kalian, azwajan, berpasang-pasangan. Maka kita subhanallah, alhamdulillah, kita semua ini dipasang-pasangkan dengan jodoh kita masing-masing. Pak Lurah ini punya mantu, tahu-tahu kok jadi tahu Rawaloh sekarang. Padahal tadinya nggak tahu itu Rawaloh itu di mana. Bumi mana itu Rawaloh itu? Rawaloh. Daerah Banyumas sana ya. Cilacap. Ya, di situ namanya. Kira-kira di situ. Pak Edi. Jadi Daerahnya Pak RT. itulah kebesaran Allah. Channelnya apa nih? TV mana ini? Tadinya nggak tahu di sana, tahu-tahu loh. Jadi kejauh Pak. Temanya apa bagus? Pak Lurah ini tahu-tahu di grup WA ini ada loh. Pak Lurah udah sampai Purwokerto katanya gitu. Ngapain di Purwokerto? Orang di sini juga banyak. Kalau jodohkan kan banyak cewek-cewek cantik di sini, yang soleh-soleha banyak. Lu kok bisa sampai ke sana? Itulah tanda kebesarannya Allah. Allah itu sudah memasang-pasangkan, dan pasangannya itu pasti cocok, karena itu pilihan Allah. Seperti halnya kita sekarang ini, kita tidak bisa. Ini ada iklan dikit nih ya, hujan. Subhanallah, ini rahmat dari Allah. Makanya doanya begitu doa selesai hujan, masya Allah. Jadi kembali lagi bahwa Allah ini sudah pasang-pasangkan kita semua sesuai pasangannya masing-masing. Jadi suami istri itu sudah dipasangkan dari Allah, pilihan dari Allah. Maka sudah menjadi pilihan Allah ini supaya kita menjaganya, dan itu adalah amanah dari Allah. Kita diberikan pasangan ini amanah dari Allah. Kalau Pak Lurah ini dulu punya anak kecil, disayang-sayang.
atau yang jadi istrinya ini Ananda Linda tadi sama demikian. Oleh orang tuanya itu kalau orang Jawa bilang dieman-eman. Dari kecil itu disayang-sayang supaya jangan sampai lecet ini anak. Jatuhannya udah bingung orang tuanya. Betul-betul dijaga. Di sekolah-sekolahin yang bagus. Pokoknya diajarin yang bagus-bagus semua. Begitu sudah besar, sudah dewasa, tahu-tahu diambil anaknya sama pasangannya. Artinya apa? Bahwa makanya di akad nikah itu ada namanya serah terima. Serah terima perwalian dari orang tua ke suami. Jadi tugasnya suami ini tidak ubahnya seperti orang tua menjaga anaknya. Tapi masih ada kelebihan karena pasangan ini tadi, maka Allah berikan Mundur aja Pak Ji, mundur. bersini aja apa hujan basah biasa. Jadi ini tadi kembali lagi bahwa Pak Lurah yang tadinya nggak tahu daerah Jawa sana, belum tahu menjajahin daerah Jawa sana, jadi tahu Jawa. Dan keluarga yang tadinya tidak dikenal, maka jadi terjadi hubungan kekeluargaan dua keluarga, satu ikatan keluarga yang luar biasa. Tadinya yang sama sekali nggak kenal jadi kenal, dan ikatan keluarga itu tidak hanya keluarga inti saja, tapi keluarga-keluarga saudara-saudara dari pamannya, dari bibinya, dari ponakan-ponakannya, akhirnya nyambung semua. Inilah kebesarannya Allah. Maka di ayat itu disampaikan azwajan litaskunu ilaiha. Supaya apa? Supaya terjadi ketenangan di antara keduanya. Jadi kalau waktu zaman masih jomblo, kalau anak sekarang bilang, bingung aja kerjaannya. Malam jadi siang, siang jadi malam kalau anak sekarang ini, apalagi pandemi ini ya. Anak-anak sekarang ini udah nggak ada kegiatan, atau kegiatannya jadi WFH, udah kebiasaan hariannya jadi berubah. Maka siang jadi malam, apalagi malam jadi siang, siang jadi malam. Nah ini banyak terjadi juga. Di samping itu apa? Karena nggak punya pasangan, akhirnya bingung dia, banyak pikirannya kemana-mana. Maka kalau di dalam Islamnya diajarin supaya apa? Supaya berpuasa. Untuk remaja ini, remaja-remaja nggak ada ini ya, udah bapak semua ini. Udah remaja kedaluarsa ini. Ada siapa? Apa? Kedaluarsa, remaja kedaluarsa. Jadi itulah bukti bahwa kebesarannya Allah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi terjadi ketenangan. Begitu ketemu jadi suami istri, terjadi ketenangan. Maka dia gelisah mikirin gimana ya, masih belum jadi suami istri, apalagi berjauhan, LDR kalau sekarang ya, LDR-an, aduh repot itu. LDR leader. LDR leader. Nggak tahu apa sih katanya LDR. LDR aja. Long distance, apa? Relationship. Bahasa Madura ini. Jadi waktu LDR-an itu jauh, banyak kegalauan di situ. Begitu sudah menjadi suami istri, jadi ketenangan. Ini nggak pusing lagi. Yang pusing-pusing tadinya
mikirin, yang laki mikirin perempuan, yang perempuan mikirin laki. Padahal nggak ada apa-apa, pikiran doang, pusing sendiri, gitu, bikin sendiri. Inilah bentuk dari rahmatnya Allah. Mawaddah warahmah. Rahmat itu kasih sayang dari Allah. Cuma kita aja sendiri ini yang tidak atau kurang mensyukuri nikmat dari Allah, rahmat dari Allah. Kalau ngaji tadi pagi itu, jadi adanya nikmat dari Allah itu bisa disyukuri kalau ketiadaan. Jadi misalnya nih, kalau dulu orang mulai pandemi masih ditutup, orang ribut semua, jadi masjidnya ditutup. Kok masjid ditutup sih, gimana sholatnya? Pokoknya ribut di mana-mana, ribut di medsos sampai berantem itu. Di medsos itu ada pro ada kontra, masya Allah. Yang satu pro satu kontra, karena nggak ada apa-apa, cuma ribut-ribut doang. Ribut luar biasa, satu buka satu tutup, udah ribut setengah mati. Mintanya dibuka, pokoknya masjid harus dibuka. Padahal pemerintah yang melarang. Nah, supaya apa? Supaya yang menjaga menjaga supaya kita nggak terkena imbasnya dari COVID itu. Jadi sama-sama baik sebenarnya pikirannya. Tapi itu tadi, begitu dibuka, begitu masjid ini dibuka, yang ribut yang minta dibuka masjid ini ya nggak ke masjid juga gitu. Wadah ributnya paling kencang di media sosial itu, paling kencang ributnya. Tapi di dalam masjidnya dibuka ya nggak ke masjid. Subuh wassalam, duhur apalagi, asar apalagi. Paling males kan isya sama subuh. Jadi kalau di hadis Rasulullah itu dikatakan tanda-tanda orang munafik itu lihat sholat subuh dan sholat isya jamaah di masjid. Lihat aja. Kalau orang itu nggak ada di masjid subuh sama isya, nah itu udah ngomongannya nggak bisa percaya tuh. Itu bukan saya yang ngomong, tapi hadis Rasulullah itu. Hadis Rasulullah dicari aja nanti. Dan ngaji tadi udah dibahas juga. Tandanya orang munafik itu. Tandanya itu gampang. Nah, orang munafik ya, pertama dia bicara, dia bohong. Kalau diberi amanah dia ingkar. Kalau berbicara dusta. Jadi itu orang munafik. Nah kita ya hati-hati juga kalau kita nggak masih ya sekarang. Ya harus kita introspeksi diri kita. Jadi kita tandanya ikut juga orang munafik itu. Maka kita perbaiki diri kita. Jadi kalau saya bukan ceramahin, bukan. Saya ngingetin, saya budi. Saya dalam Al-Quran ini sudah dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Nah, itu berat itu. Makanya sebenarnya saya ini terpaksa ini tadi ceritanya Pak Lurah sore-sore saya ngebel saya lagi di jalan. Biasa milihin uang receh itu di jalan. Kali ada gitu. Pak Lurah telepon. Oh ya siap, udah siap aja. Saya kan bagian cadangan siap. Kemarin potong ambil nggak ada. Pak Haji Latif sendirian, Pak Haji nggak lihat ya sendirian. Kasihan Haji Latif ini. Udah habisnya, Anda tak biasa motong saya.
sorenya pegel. Kelihatannya gampang gitu ya, sampai. Pokoknya cadangan siap semuanya. Apa aja cadangan umum saya. Jadi kembali lagi bahwa inilah kebesaran Allah ini kepada kita ini luar biasa. Kita dikasih macam-macam nikmat sama Allah. Nah, coba ini aja, kita habis ngaji kan enak, gampang, benar, dapat ilmu, dapat makanan, pulang masih besek lagi, masya Allah. Nah itu, ini cuma kalau nggak ada undangannya dari wasilahnya dari Pak Lurah, tapi hakikatnya dari Allah. Allah kasih jalannya. Ustaz Ubay nggak datang, datang saya tadi. Kan jadi saya. Double. Insya Allah. Pak jangan masukin nanti Pak. Langsung aja masukin kantong. Bercanda. Tanggung jawab aja. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi sampai begitunya Allah ini memberikan nasihat kepada kita supaya kita ini jangan jauh dari Allah. Jadi buat pengantin baru, ini bukan pengantin baru aja, pengantin lama juga sebenarnya. Ini nggak boleh ditinggalin Al-Quran dan As-Sunnah ini. Jadi setiap langkah-langkah kita ini nggak boleh jauh dari Allah. Ini pengantin baru, juga pengantin lama nih. Kalau pengantin lama nggak penyesalan, karena anaknya sudah jadi. Jadi sebelum berkumpul sama suami istri, ini penting loh Pak, penting banget. Kalau Bapak dulu nggak berdoa, sekarang Bapak taubat, minta ampun sama Allah. Karena apa? Ini tiap malam namanya jin ini ada di atap rumah kita. Ada di atap rumah kita. Oh kalau kita sekarang karena nggak ngaji ya masuk dia bukan di atap lagi, sudah masuk dalam rumah kita. Kemudian kumpul di kamar kita, di kamar ini masuk jinnya ini yang nungguin, apalagi pengantin baru. Apa? Karena tidak melaksanakan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini bapak-bapak juga saya tanya, doa nggak dulu? Lupa. Boro-boro katanya. Nggak sempet. Itu. Makanya anaknya dari ada andilnya setan di situ. Kalau bapak kenal, anak setan. Nah ini nggak salah, ada andil. Apa doanya? Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Nggak tahu, baru dengar. Parah. Udah berkali-kali nggak berdoa. Itu nggak boleh lupa Bapak. Nggak boleh loh itu. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ini dengerin nih. Nah, pengantin barunya. Mana barunya? Ini penting loh. Ini bukan serius, ini bukan ketawa-ketawa ini. Ini nggak boleh lupa bahwa bapak mau kumpul sama istri juga gitu. Sekarang ini juga harus begitu. Karena itu syariat, ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kemudian apa? Ngaji enak-enaknya nggak boleh lupa juga. Wah itu yang sulit tuh Pak. Ah itu nggak boleh lupa. Allahumma ja'al auladana min Allahumma lupa. Setelah itu baru ada lagi doanya. Alhamdulillahilladzi apa doanya?
Alhamdulillahilladzi khalaqal ma'a basyaron. Alhamdulillahilladzi khalaqal ma'a basyaron. Jangan langsung tidur. Itu ketahuan kalau langsung tidur semuanya. Udah itu tidur. Pokoknya hajatnya udah selesai tidur udah. Nah, berdoa. Itulah yang kejadian kepada kita ini, maka jangan salahkan anak. Sekarang ini kita ini selalu nyalain anak, seolah orang tuanya bener terus. Padahal dari awal aja udah salah. Cara kita berkeluarga ini sudah salah dari awal. Dari awal ini sudah salah, Masya Allah. Berikutnya, bagaimana? Orang kita lupa sama Allah. Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita ini kita lupa semua. Bagaimana doa kita mau makan, doa selesai makan, doa mau minum, selesai minum, doa mau ke kamar mandi, keluar kamar mandi, ada doanya semua. Itu apa? Supaya kita selalu ingat kepada Allah. Karena apa? Kalau begitu kita lupa sama Allah, kita sering baca bahwa kita sering baca di sholat itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzuru ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Walladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jadi kalau lupa nama Allah, maka kita dilupakan nama Allah asal muasal kejadian kita. Jadi kita ini lupa diri semua. Lupa. Karena apa? Karena nggak ingat sama Allah. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan kita masuk orang-orang yang fasik. Kita ini udah double tadi. Udah munafik, fasik, udah campur baur. Nah itu harus kita perbaiki. Ini yang sudah terlanjur kedaluarsa harus nyadari sekarang. Kita perbaiki diri kita. Karena apa? Karena Allah sudah kasih banyak. Dari awal saja Allah sudah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan sesungguhnya ini adalah ayat-ayat kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Jadi kita ini kan malas mikir nanti. Kalau nggak mengikuti ayatnya Allah ini termasuk orang yang malas mikir. Orang yang nggak berpikir. Orang yang nggak berpikir itu apa? Satu, orang gila kan nggak mikir tuh. Kedua, orang bodoh. Udah kayak campur baur, munafik, fasik, bodoh. Kalau nggak ngikuti ayat Al-Quran ini, Allah ini sudah kasih keluarga, Allah kasih sakinah, Allah kasih mawaddah. Mawaddah ini saling sayang menyayangi, cinta mencintai, saling mengisi satu sama yang lain. Sudah dikasih sama Allah, sudah dirahmati sama Allah, tapi masih lupa sama Allah. Lupa gak mikir itu semua dari Allah. Lupa bahwa semua kenikmatan ini adalah pemberian dari Allah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Disuruh ingat, gak mau. Suruh ke masjid, nggak mau. Lu maunya apa? Nah nanti kalau udah tua, ya kalau tua nantinya. Ini kemarin RT 5, umur 25 tahun dia meninggal. Yang di RT 2 barusan juga, berapa umurnya? 53. Saya alhamdulillah masih dapat bonus saya tahun 54. Kan nggak tahu umurnya. Apa nunggu di RT 7 nanti, nunggu ke RT 7 baru sadar, telat.
Telat. Nunggu KMP 7 dulu, telat udah. Loh, siapa yang mau dibantuin? Siapa yang mau bantuin? Kalau kita diundang, suruh kirim doa. Kalau nggak diundang, siapa yang mau doain? Anak. Coba anak kita lihat tuh, anak-anak yang punya anak remaja sekarang mikir kan orang tua? Enggak. Ayo, siapa yang mau diandelin? Katanya doanya anak soleh. Mana? Nah, ini kita mesti mikir sekarang. Nah, karenanya ini pesan saya kepada pengantin baru. Pengantin lama mau dengar mau enggak udah kita luar sana. Pengantin baru aja. Pengantin baru ini dijaga benar. Karena apa? Perkawinan itu adalah setengah dari agama. Nah, ini setengahnya lagi apa? Dipenuhi dengan mendekatkan diri kepada Allah. Semua kembali urusan kepada Allah. Kembali ke Allah semua. Jangan sampai ada urusan apalagi seperti sekarang ini. Kita tahu pandemi ini melanda seluruh dunia. Apa daya upayanya manusia? Sehebat apa manusia itu? Sekarang siapa yang bisa menolong? Kecuali Allah. Ini sekarang ini karena banyaknya dosa manusia ini. Nggak usah jauh-jauh kan kita ngomongin dunia, nggak usah. Kita ngomong sekarang aja nih. Kita nih. Coba introspeksi masing-masing. Ke masjid itu apa niatnya? Apa gagah-gagahan? Nunjukin, ini loh. Haji ke masjid ini. Apa? Nggak diterima. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Riya. Bayangin tuh. Kalau ngaji tadi pagi tuh. Imam Ghazali itu seorang imam besar, seorang waliullah, kekasihnya Allah. Itu dia dapat bocoran bahwa dia nggak masuk surga karena keilmuannya dia, karena ibadahnya dia. Dia masuk surga lantaran seekor lalat dia kehausan masuk minum tinta yang Imam Ghazali ini lagi nulis kitab pakai tinta. Kalau dulu tinta dicelup ditulis gitu. Iya Pak. Lagi nulis pakai tinta itu, dia mau nyelup, dilihat ada lalat lagi minum, dibiarin. Lalatnya dibiarin, nggak diusir. Itu lantaran dia masuk surga. Masya Allah. Bukan karena ibadahnya, kita ibadah ini kayak apa? Hebatnya kita ibadah itu kayak apa? Itu yang gak diterima Imam Ghazali, seorang Imam Ghazali. Apalagi kita sok-sokan rajin ke masjid kalian. Belum. Gak ada jaminan. Gak ada. Makanya kita hanya berserah diri sama Allah, minta ridhonya Allah. Kalau Allah gak ridho, gak ada ya. Usaha kita gak ada, insya Allah. Dan Allah itu menilai dari usaha kita, kerja keras kita. Bagaimana niat kerja keras kita ini? Kerja keras dalam artian ibadah kita kepada Allah. Sampai jadi kalau rumahnya paling ujung, ini kalau RT 6 paling ujung, sana siapa? Pak Hari ya? Pak Hari itu paling jauh ke masjid, jalan kaki. Nah itu dihitung Suratman. Insya Allah. Pak Suratman paling. Suratman. Ya. Dihitung angkanya. Langkah kanan ini dapat pahala, langkah kiri yang menghapus dosa.
Karena kerja kerasnya dia. Motor yang nggak dapet, nggak jalan. Sepedaan lah, dapet lah sepedaan. Karena saya sepedaan. Main masih dapet. Jadi kerja kerasnya. Ini jadi panjang ini. Udah ya. Ayo diterusin udah 9:30 ini. Baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, terutama buat Ananda berdua. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah-langkahnya, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan anak yang saleh yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan berguna bagi keluarga hasanah kesehatan semuanya. Mohon maaf yang susah-besarnya, banyak bicara, banyak salahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah demikian tadi buruan Tat, buat apa tuh? Terima kasih atas tausiahnya dan alhamdulillah acara syukuran telah selesai. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Udah Tat.